Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Apriliani dengan NIM H042264. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Dan di sini saya mendapatkan studi kasus yang ketiga, yaitu pengembangan program kemitraan antara petani dan pemasok. Baik, jadi untuk studi kasus yang ketiga, soal pertama itu menganalisis faktor penghambat komunikasi. Jadi menurut saya komunikasi yang tidak efektif itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya media komunikasi yang konsisten untuk menyampaikan kebutuhan dan informasi, lalu adanya kesenjangan pengetahuan atau teknologi antara petani dan pemasok. Yang ketiga itu kurangnya transparansi dalam proses negosiasi sehingga sering terjadi perbedaan harapan, dan yang terakhir itu kebutuhan dan prioritas yang berbeda, di mana petani seringkali berfokus pada ketersediaan barang dengan harga yang cukup terjangkau, sedangkan pemasok itu lebih sering untuk mengejar profit. Baik, jadi untuk soal yang kedua itu merancang model komunikasi yang efektif. Jadi menurut saya ada beberapa model komunikasi yang dapat diterapkan untuk memperjelas kesepakatan dan transparansi antara petani dan pemasok. Yang pertama, dengan menggunakan platform digital yang sudah terintegrasi seperti sistem yang berbasis web yang memuat informasi terkini terkait stok, harga, dan kebutuhan bahan baku. Lalu yang kedua, bisa mendokumentasikan semua proses negosiasi dan hasil kesepakatan yang direkam dan terdokumentasi untuk menghindari miskomunikasi antara petani dan pemasok. Lalu yang terakhir itu bisa rapat berkala untuk pertemuan rutin baik secara langsung maupun online untuk mengevaluasi kemitraan dan menyelesaikan isu yang muncul. Jadi soal yang selanjutnya itu cara organisasi memfasilitasi komunikasi. Jadi menurut saya ada 3 cara. Yang pertama itu dengan adanya penyediaan teknologi. Jadi organisasi dapat menyediakan alat atau platform komunikasi seperti aplikasi khusus yang dapat mudah digunakan oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, adanya edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dan pentingnya komunikasi yang transparan. Lalu yang terakhir itu adanya media atau koordinator yang dapat menunjuk pihak netral yang bertugas untuk menjabatani komunikasi dan memfasilitasi kelancaran interaksi. Lalu yang selanjutnya, soal terakhir atau soal nomor 4, yaitu solusi untuk saluran komunikasi yang lebih efisien. Jadi yang pertama, dapat dengan membangun sistem informasi yang terpadu seperti menggunakan teknologi untuk mempermudah pertukaran data dan informasi secara real time. Lalu yang kedua, dapat membentuk tim kerjasama yang terdiri dari perwakilan petani dan pemasok yang berfokus untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi. Dan yang ketiga, adanya transparansi harga dan ketersediaan seperti menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, intensif kolaborasi seperti memberikan intensif kepada pihak yang secara aktif menggunakan sistem komunikasi dan mematuhi aturan kemitraan. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.